Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Triwulandari, Guru Mapel Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di SMK Negeri 4 Klaten. Di sini, saya akan berbagi mengenai pengalaman terbaik saya dalam mengajar. Saya menciptakan suatu pengembangan aplikasi media pembelajaran Smart App berbasis iCitaya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Dan di era digital ini, tantangan pendidikan semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Dalam hal ini, Indonesia telah mengambil langkah maju dengan menerapkan kurikulum Merdeka. Sebuah inisiatif berani yang menekankan pada kemandirian belajar dan peningkatan kreativitas siswa. Sebagai respon terhadap perubahan paradigma ini, aplikasi berbasis iCitaya hadir untuk menjawab inovatif dalam pengembangan potensi siswa dan mendukung penuh implementasi kurikulum Merdeka. iCitaya mengusung suatu konsep pembelajaran yang cerdas dengan memanfaatkan kecerdasan buatan berbasis AI. Melalui aplikasi cerdas ini, setiap siswa diundang untuk menjalani pengalaman belajar yang tidak hanya adaptif dan personal, tetapi juga memudahkan keunikan individu masing-masing siswa. Dengan mengintegrasikan iCitaya ke dalam sebuah media pembelajaran berbasis smart aplikasi, dapat memperkaya proses belajar mengajar siswa, merangsang rasa ingin tahu siswa, dan membimbing siswa untuk menuju kemandirian sesuai dengan kurikulum Merdeka. Mengambil inspirasi dari semangat Merdeka Belajar, iCitaya bertujuan untuk menjadikan mitra yang dapat diandalkan bagi guru dan siswa dalam menghadapi tantangan pendidikan yang modern. Dengan menawarkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada perkembangan pribadi siswa, gaya belajar siswa, dan juga kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik. Assalamualaikum, perkenalkan saya Herlina Triwulandari, Guru Mapel Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di SMK Negeri 4 Klaten. Saya akan memperkenalkan pengembangan media smart app berbasis i_citaya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Itu tadi merupakan salah satu contoh pengembangan AI, Artificial Intelligence, yang berarti kecerdasan buatan. Di sini saya akan memberikan gambaran mengenai pengembangan media Smart App berbasis iCitaya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Di dalam iCitaya ini adalah merupakan suatu pengembangan media aplikasi Smart App di mana di dalamnya sudah memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan beberapa konten untuk beberapa lintas mata pelajaran. Proyek-proyek berbasis AI mendorong siswa untuk terus berkreasi dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. Fitur pemantau kemajuan yang memungkinkan siswa dan guru untuk melacak perkembangan belajar secara real-time, evaluasi diri oleh siswa untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap kemajuan potensi pengembangan. Di dalam aplikasi iCitaya ini, saya menyajikan beberapa menu-menu yang sesuai dengan perkembangan teknologi, terutama untuk peserta didik dengan Gen Z. Perlu kita ketahui bahwa peserta didik dengan Gen Z saat ini selalu terupdate dengan sistem informasi. Menu-menu yang ditampilkan oleh iCitaya yaitu berupa menu tujuan, konten, games, dan evaluasi, di mana semua menu-menu tadi sudah terintegrasi dan sudah terverifikasi di dalam akun iCitaya. Di dalam tujuan pembelajaran yang disajikan di dalam aplikasi iCitaya ini menyediakan beberapa tujuan-tujuan yang sesuai dengan karakteristik siswa peserta didik berdasarkan pada kurikulum Merdeka. Untuk menu konten, saya menyajikan 3 buah menu yang berupa visual, auditory, kinestetik. Perlu kita ketahui bahwa di dalam kurikulum Merdeka, kita tidak lagi mampu menyamakan antara minat dan bakat siswa A harus sama dengan siswa B. Di mana di dalam kurikulum Merdeka jelas tertulis bahwa setiap anak memiliki kecerdasan, keistimewaan masing-masing sesuai dengan gaya belajar mereka. Dalam menu konten ini saya mengangkat 3 gaya belajar peserta didik, yaitu visual, auditory, dan kinestetik.
Di dalam menu visual, saya menyajikan 3 buah menu berupa e-book, video, dan brand AI. Di mana 3 menu yang tersaji di dalam menu visual ini merupakan cakupan dari proses pembelajaran kurikulum Merdeka. Untuk di menu video, saya menampilkan mengenai urutan planet di dalam tata surya yang sudah terintegrasi dengan YouTube. Sehingga siswa ketika mereka memilih menu visual untuk bagian video, mereka akan sudah langsung tertampil dengan YouTube yang diberikan. Sebagai berikut contohnya. Planet Tata Surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek. Kemudian, di dalam menu visual saya juga sudah melengkapi dan sudah mengintegrasikan AI Citaya dengan sistem kecerdasan buatan berbasis AI, yaitu ke dalam bagian brand AI. Untuk menu auditory, saya menyajikan 2 submenu berupa podcast dan juga audio AI. Di dalam podcast ini, untuk tipe anak dengan gaya belajar auditory, mereka dapat mendengarkan secara langsung mengenai materi secara auditory. Sebagai contohnya, seluruh benda langit tersebut beserta dengan matahari berada dalam suatu sistem yang dinamakan sistem tata surya. Matahari sendiri berada dalam suatu galaksi yang dinamakan galaksi Bima Sakti. Sedangkan untuk di menu audio AI, saya menampilkan beberapa materi yang berhubungan dengan AI Citaya, yaitu berupa tata surya, matahari, dan planet. Di mana di dalam audio AI ini, saya menerapkan kecerdasan buatan sebagai berikut. Tata surya adalah sistem planet, bulan, asteroid, komet, dan objek-objek langit lainnya yang terikat oleh gravitasi matahari. Di dalam audio AI ini, sistem kecerdasan buatan sangat terintegrasi dengan aplikasi AI Citaya. Kemudian, untuk menu kinestetik, saya menyajikan 2 buah submenu di situ, yaitu berupa video tutorial dan juga poster. Untuk video tutorial, terintegrasi juga dengan YouTube, sehingga di kedepannya untuk video tutorial sudah tersaji dengan YouTube sehingga siswa dapat melakukan suatu proyek yang berbasis pengetahuan dan juga proyek. Untuk menu poster, saya mengambil beberapa fakta-fakta menarik mengenai tata surya yang saya sajikan secara menarik berupa poster-poster sehingga sangat menarik proses pembelajaran siswa. AI Citaya ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur berupa game dan evaluasi. Di dalam game, sudah terintegrasi pula dengan 2 sistem permainan, di mana anak langsung dengan cara men-scan barcode akan terhubung dengan puzzle AI Citaya dan juga game Tata Surya Bergerak. Di dalam puzzle AI Citaya ini, ketika peserta didik men-scan barcode-nya, maka peserta didik akan langsung terhubung dengan aplikasi secara online dan guru atau pengajar langsung dapat mendeteksi siswa mana yang sudah selesai mengerjakan games tersebut. Games yang dibuat dengan aplikasi AI Citaya ini merupakan games yang berbasis IT. Sedangkan di menu evaluasi, anak-anak langsung terhubung dengan evaluasi yang terhubung langsung melalui Google Form, di mana peserta didik dapat memilih kelas secara langsung dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di dalam evaluasi tersebut. Tidak lupa, di akhir proses evaluasi adanya kolom respondensasi siswa, di mana di dalam respondensasi ini peserta didik diberikan kesempatan untuk mengevaluasi dari proses AI Citaya ini. Aplikasi AI Citaya ini tentunya dibuat berdasarkan kemampuan dan tingkat pemahaman siswa dalam memberikan tantangan sesuai dengan tingkat kecakapan mereka masing-masing. Penggunaan teknologi yang sudah terintegrasi ke dalam aplikasi AI Citaya ini memungkinkan terbentuknya suatu proses pembelajaran yang interaktif dan intuitif.
Sitaya menyediakan asisten virtual yang memadukan pada siswa untuk menyelesaikan tugas, memberikan penjelasan tambahan, dan menawarkan sumber daya pendukung. Fitur-fitur pemantau kemajuan yang memungkinkan siswa dan guru dalam melacak proses pembelajaran secara real time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, luar biasa kalian hari ini anak-anak. Oke, saya cek dulu ya untuk kehadirannya. MPL 2 ya? Adinda Putri? Iya. Aditya? Airen? Iya. Aisyah? Iya. Amin? Iya. Asfia? Sekarang saya akan berdasarkan kesepakatan kita akan memakai untuk materi hari ini. Saya sudah menciptakan suatu aplikasi bernama AI Sitaya. AI Sitaya ini apa? AI Sitaya adalah Artificial Intellectual System Tata Surya. Silahkan bisa kalian scan barcode masing-masing siswa bisa di-scan barcode-nya. Sudah di-scan semuanya? Ada masalah untuk scan-nya? Oke, nggak ada masalah, sudah masuk semua ya. Nah, di aplikasi itu silahkan kalian ada tujuan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini nanti sudah tersampai di aplikasi tersebut. Kemudian ada konten, di mana konten itu ada tersedia 3 hal, yaitu ada visual, ada auditory, ada kinestetik. Silakan kalian bermain berselancar di situ, terserah kalian mau lihat yang bagian konten atau termasuk orang yang suka literasi. Kalau kalian literasi berarti kalian pakainya ya visual, ya kan? Tapi kalau kalian suka yang mendengarkan musik berarti kalian pakai sistem yang auditory. Tapi kalau kalian orang yang suka bergerak hati-hatian berarti kalian pakainya yaitu kinestetik. Silahkan dengan aplikasi itu kalian membuka di bagian kontennya. Untuk yang auditory mungkin bisa belajar di situ. Halo, sebelumnya kita udah bahas teori-teori pembentukan jagat raya. Nah, dalam jagat raya itu kan ada tata surya. Ternyata banyak juga nih tokoh-tokoh yang mengemukakan pemikiran mereka tentang bagaimana tata surya terbentuk. Wah, ini sih pastinya seru sih. Kira-kira menurut kamu mana nih teori yang paling tepat? Langsung aja yuk kita lihat. Planet, ada 8 planet yang mengorbit matahari. Dari dalam dan luar, planet-planet tersebut adalah Venus, Sudah? Oke, kalau sudah saya minta kalian untuk berkelompok 4-4. Silahkan sini bergabung ke sebelah sini. Berkelompok 4-4 ya. Berkelompok 4-4 silahkan. Sana. Pas. 2-2. Yang sana maju ke sini ya Mbak ya. Kelompok ke sana. Silahkan membentuk kelompok. Oke. Silahkan di situ di bagian kolom game ya. Silakan semuanya diklik bagian game. Nah, ada logo Sitaya ya di bagian game. Semuanya sudah di bagian game? Sudah. Di situ ada barcode. Silahkan kalian menyekan di situ. Nanti akan muncul suatu games
sebagai puzzle, kalian silakan menggeser sampai membentuk gambar dari bumi dan antariksa. Itu adalah gambar dari space. Jadi dari proses pembelajaran kita baru saja tadi, kita sudah menggunakan aplikasi di mana di situ kalian bisa belajar menggunakan tiga sistem proses pembelajaran. Yang suka literasi, yang suka membaca, kalian bisa tadi yang visual tadi, yang suka mendengarkan, tadi ada gambar mbak-mbak ya, ibu-ibu yang tiba-tiba bicara sendiri, ya kan? Iya Bu. Kita pada itu kenapa ibu-ibu itu bisa bicara sendiri ya? Nah, kayak hantu mungkin ya, Tika ya? Jadi ya. Nah, terus kemudian kalau yang suka kinestetik tadi sudah dijelaskan bagaimana suatu susunan tata surya. Nah, sekarang dari kesemua materi tadi, ya kan? Dari semua materi tadi, apa yang dapat kalian ambil kesimpulan? Angkat tangan, Mbak. Angkat tangan. Silakan angkat tangan berdiri. Gimana, Mbak? Apa yang bisa kamu simpulkan dari materi sistem tata surya tadi? Sulit mengerjakan karena kurang memperhatikan. Oke, sulit mengerjakan karena kurang memperhatikan. Inti atau kesimpulan apa yang dapat kalian pahami dari sistem tata surya? Dilanjutkan. Tata surya adalah Sebuah kumpulan planet. Ya, oke. Tata surya adalah sebuah kumpulan dari planet-planet. Nah, sekarang di aplikasi itu ada suatu evaluasi. Tolong kalian kerjakan. Ya, tolong kalian kerjakan dulu evaluasinya. Silakan diklik linknya, kalian kerjakan evaluasinya. Oke, sekian dari pertemuan saya hari ini. Terus kemudian dari proses pembelajaran hari ini tadi dapat saya simpulkan bahwa kalian sudah paham mengenai apa itu sistem tata surya, di mana matahari sebagai pusat dari tata suryanya, ya kan? Matahari sebagai pusat dari tata surya. Kemudian di dalam planet itu ada 8 planet di dalamnya. Yang paling kecil adalah Merkurius, yang paling besar adalah Jupiter. Kemudian planet merah diduduki oleh Mars. Kemudian bumi sebagai tempat tinggal kita menetap planet posisi nomor 3 di dalam tata surya ya Mbak Rika ya. Oke, untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, saya ingin memicu semangat kalian biar kembali fit lagi ya, karena nggak siang ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK apa? Jaya, jaya, jaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fitriyanti dari kelas 10 MPLB 2. Di sini saya akan mentestimonikan tentang aplikasi iCitaya, di mana aplikasi ini dibuat oleh Ibu Erlina dengan alasan membuat pelajaran lebih praktis atau lebih mudah untuk dimengerti. Di dalam aplikasi tersebut membuat para siswa tidak bosan dengan pelajaran biasa. Jadi kesimpulannya, aplikasi iCitaya membuat para siswa lebih mudah untuk mencari akses yang bisa terjangkau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nur Aini dari kelas 10 MPLB 2. Di sini saya akan memberikan testimoni yang diberikan oleh Ibu Herlina, yaitu tentang pendapat saya setelah menggunakan aplikasi iCitaya. Menurut saya, setelah saya menggunakan aplikasi iCitaya dapat memberikan kemudahan dalam pembelajaran, dapat berbagai tema pembelajaran, dan menarik, tidak membosankan ketika pembelajaran memakai aplikasi tersebut. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.